wa khasatan hina yakununa fi mansibin aw mas'uliyah, wa khasatan hina yakununa fi mansibin aw mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kalau Mas Fren ini, jadi aku jadi piye, aku ini kenal piye, aku sampai tak izin, tetap saya selalu ya ceritanya. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang dia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayakan untuk ditertarik. Karena begini, qad yang zalikuna ila su'ain minal ghildah wal jafwah hina yakununa matubin la tonibin. Ini cerita apa? Makanya memang dari undang aku kan ngaji, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias saja sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo, tapi ini ngomongan kita, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini ngomongan kita. Karena kadang-kadang semuanya lagi naik. Kadang-kadang uang itu nek belum jadi opo-opo luar biasa hatinya. Tapi nek wis dadi opo-opo atau bahkan wis dadi sopo yang zalikuna ila su'ain minal ghilzati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai halut-halutan, sakar diri, kadang bisa omong, berarti duit hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin nggak harus selalu punya uang. Kok friend? Saya kalau nggak punya uang itu normal, sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan yang dibuat adalah niatan yang baik, an-nusbu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakat. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakunu matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi diguli angel. Itu. Tapi insya Allah kan sampai sifat itu. Lalu kalau ini ngomong dalam TikTok penghati ini, kok orang bupati itu dengan sangat gak bisa menggambarkan dolanan ini. Dolanan ini ya. Nah, kan kan? Kok orang bupati modelnya dulu. Bupati itu acaranya gak buka nyakut dulu. Dolanan aku. Bupati model dulu insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma penganut selalu jadi rakyat. Pulau jadi ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala level. Akhirnya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awal jadi ngajinya harusnya kita ngomongin kuatis. Berarti biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi berita-beritanya itu masalahnya. Awal jadi rakyat, kalau saya sebutkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis suci, Allah tidak bulu-bulu dia ini. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah Ta'ala. Awalnya kan, anak balik dulu. Saya ini presidennya presiden, rajanya, bupatinya bupati. Bulu-bulu dia, semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh gak apa semono ning otaknya para pemimpin itu dan rencananya para pemimpin Allah perso.
Faman ata'ani ja'altuhum alihi nikmah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alihi nikmah. Nikmah, betul. Sing awal itu nikmah gawe air, sing kedua ini gawe off. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalnya secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita melongsor dari hari ke hari. Itu kasih hal yang sebagai rakyat. Makanya gawe pengiran olah tasyahulu qulubakum bisabbillah. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Olah tasyahulu qulubakum bisabbillah. Walakin tubu ilayya. Sudah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ada sebuah perintah lan ngedoi larangannya untuk percaya Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati dalam. Itu yang paling penting. Karena kita jadi ketika ada pun betul-betul jemek. Bersuara paham saja kalau cara biapa itu bisa paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Pondok ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Allah. Allahumma amin. Bisa ngaji. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati. Karena satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat. Jawabannya, nazar ilaihim wa afaanhu wa ghafara. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang yang pertama siapa? Mudminul khamr. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Jika di bulan Ramadan, insya Allah kawan bisa mikir ini. Yang kedua, akun liwalidayni, anak yang juga tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan istimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahid. Wa man musyahid ya Rasulullah? Wa man musyahid ya Rasulullah? Musyahid itu siapa? Al-musahid alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang nyatu, gimana bisa nyatu? Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan teman. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya, itu adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan?
Muga-muga awal ini ada umpat kelompok. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar bebas dari api neraka. Allahumma amin. Kalau itu suatu ketika Iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana umat yang bahkan Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sampai dosa sudah tahun, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya. Kata Iblis, maaf jazani beribadah. Dan saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas, fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Wifi ini pendopo. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, gem-geman. Sampai kiamat, gem-geman ini akan tetap benar. Padahal kata Iblis, idza sami'a ahaduhum akhadna bi izalatihi faqulna hayya nasya'u wa 'amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang kamu tinggali kemudian mampu, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengonsumsi sesuatu yang bukan. Kata Iblis, ketika dia sudah mulai mengonsumsi, langsung bumbunan kacau. Akal tidak bisa lagi, bisa lagi bumbunan. Apa bahasa Indonesia? Sama, sama bumbunan. Dia bumbunan kacau. Fakut nahi nasyari. Kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fahamilah bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata Iblis, ini menarik ya. Ini selalu sesuai harapan. Karena ini harapan Iblis. Makanya tadi awal saya ngomong, angel kenapa sih? Misalnya kalau dia datang, Iblis jadi duit jimat yang kedua. Yang kedua apa? Iya, ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa 'amila bima ya'lam. Kalau dia yang kebetulan Pak Haji atau bahkan Pak Kiai kan para gimana atau malah belas gak tahu maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Haji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuk. Ciri-ciri yang ngamuk sesuai arahannya Iblis. Ila ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa 'amila bima ya'lam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai. Dia akan melebih-lebihkan apapun yang penting bisa menegaskan emosi, menegaskan kemarahan, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan di maaf. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan. Dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Makanya kata-kata para ulama, ia tahu izah Allah, fa'innahu yufdi ila al-dhulil izifah. Ia tahu izah Allah. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka. Kamu harus
ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan pas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saya lihat di televisi ataupun di media sosial yang ngamuk luar biasa, saya bingung. Kami ini atas terjadi, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berapa banyaknya? Ngamuk nanti dalam untuk mendadak Solo, bahkan berdiri Solo. Kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai yang kita